Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Baik, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, salihin dan salihat yang berbahagia. InsyaAllah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, masih berkaitan dengan kajian fikih. Dan ya, tadi sempat disinggung sedikit tentang Isra dan Mi'raj. Dan Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu momentum yang luar biasa, yang dalam hal ini satu-satunya ibadah ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saking pentingnya itu tidak diberikan melalui perantara. Kalau seandainya mau dikini apa-apa Ibu, kalau seandainya ada perintah, ada arahan ya, awak sebagai masyarakat atau yang lainnya, maka mungkin ada orang mengantarkan undangan ke rumah kita, menginformasikan ada agenda, ataupun kemudian ada guru di surah penataran ke Jakarta dan kemudian diberikan adanya surat ataupun kemudian pelantikan hal-hal yang kemudian masih diberikan perantara. Maka begitupun dengan ibadah yang lainnya, bisa dikatakan seluruh syariat dan ibadah dalam Islam itu diantarkan melalui malaikat Jibril. Bagaimana kemudian berkaitan dengan zakat, puasa, haji, maka tata cara dari ibadah tadi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan satu-satunya ibadah yang dijemput secara langsung ke langit itu hanyalah sholat nih. Karena itu kemudian proses bagaimana memahami ataupun kita kembali memahami tentang fikih sholat ini merupakan amalan yang paling menentukan kebaikan kita, amalan yang paling menentukan baik dan buruknya akhirat kita, amalan yang paling menentukan kita bisa mengukur orang ini baik ataupun tidak baik nih. Karena itu kemudian salat ini adalah menjadi barometer ketaatan seseorang, walaupun dia banyak berinfak, walaupun dia banyak bersedekah, dia puasa tapi dia tidak salat nih. Maka bisa saja amal ini menjadi sia-sia karena amalan pertama yang akan dihisab dan ditanya oleh Allah itu adalah salat nih. Kalau salatnya kemudian berat hisabnya, berat evaluasinya, maka amalan apapun setelah itu juga akan semakin berat nih. Tapi kalau salatnya ini baik, hisabnya mudah, pertanyaannya tidak sulit, maka amalan setelah itu juga akan lebih mudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perkara salat adalah perkara di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menyuruh Rasulullah untuk menyebutnya ke langit. InsyaAllah mungkin ada momentum yang lain, nanti ada Ustadz yang akan menjelaskan tentang momentum Isra dan Mi'raj ini. Baik, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kita masih dalam pembahasan rukun-rukun salat nih. Di pembahasan bulan terakhir ataupun bulan sebelumnya kita membahas tentang rukun salat agar kita tidak menghukumi, kita tidak salah, dan awak tahu bila kemudian ibadah aku sah atau tidak, dan perlu memastikan mana yang penting dari yang pentingnya, mana yang jauh lebih diutamakan daripada hal-hal yang perlu kita utamakan. Kok halnya paling utama, tapi kemudian mana yang paling utama di antara hal ini. Maka rukun salat kemarin kita bahas pertama adalah niat nih. Niat kok saya tegaskan kembali Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Niat ini dia adalah rukun salat, tapi kemudian dilakukan sebelum salat nih. Karena itu tidak perlu memperdebatkan panjang lebar tentang tata cara baca niat, harus bahasa Indonesia atau bahasa Arab, apakah dilafazkan atau tidak, karena kita belum masuk pada rangkaian dari salat itu sendiri. Kecuali Bapak Ibu salat sudah itu selesai takbiratul ihram baru kemudian baca niat, nah itu salah, tidak sah salatnya karena niat harus dimulai sebelum beramal. Maka ada bedanya kalau seandainya kini ada imam menyampaikan, Bapak Ibu silakan luruskan saf dan dirapatkan. Apakah pakai bahasa Arab sawu sufufakum
fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah, ataupun kemudian saf diluruskan dan dirapatkan. Ya terserah kah pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab. Maka tidak ada masalah. Maka kita memperdebatkan tentang masalah bahasa Indonesia, bahasa Arab, memperdebatkan apakah kemudian dilafazkan atau tidak. Tidak ada masalah, ada apa-apa ya Ibu, tidak perlu kemudian diperdebatkan. Maka orang-orang yang sampai membid'ahkan hal yang pada dasarnya tidak perlu dipermasalahkan, maka juga melewati batas membahas sesuatu yang merusak ataupun bahkan menghancurkan di antara sesama muslim. Baru yang kedua, awal bahas patang yang merupakan rukun dalam sholat wajib itu adalah berdiri, tagak. Nah, kalau apa-apa yang Allah muliakan tidak bisa serta-merta kita kemudian naik ke kendaraan, kemudian langsung melaksanakan sholat dalam kondisi duduk, tidak bisa. Kita harus berusaha terlebih dahulu mencari peluang. Kalau kita musafir, apa-apa ibu-ibu pergi ke Pekanbaru, pergi ke Jakarta, kalau memang ada peluang kemudian dia turun di rest area, di tempat rumah makan dan sebagainya, bisa sholat dengan kondisi berdiri dan kita menjamak, maka itu diperbolehkan dan tidak bisa kemudian kita serta-merta langsung sholat di atas bis. Tidak bisa kemudian langsung sholat di atas pesawat karena berdiri adalah rukun. Dan yang kedua juga kita bahas sebelumnya, apa-apa ibu-ibu yang mungkin kakinya sakit dan ini masih bisa tagak gitu. Maka tagak berdiri itu jauh lebih penting daripada kemudian dia langsung duduk, tidak bisa gitu. Maka dia harus mengusahakan berdiri terlebih dahulu karena semua perintah salat dalam Al-Qur'an redaksinya adalah wa aqimu. Artinya apa? Lakukan salat dengan berdiri. Karena itu sering dibahasakan ataupun disingkat dengan dirikanlah salatnya. Maka lakukan salat kau dengan tagak. Kalaupun kemudian yang rukun itu adalah berdiri, tapi kok tidak lurus tagaknya tetap sah apa-apa ibu. Misalnya ada anak-anak salat, mohon maaf saya. Salat kemudian nyenangkit kaki sebelah ataupun kemudiannya kakinya kemudian goyang seperti ini. Itu salatnya sah, sah. Karena yang rukun itu berdiri, tapi menyempurnakan berdiri itu sunnah. Ini tagak kemudian apakah tagak kakinya kemudian nyekatian, nyesampian, nyerapian kakinya. Ataupun kemudian kangkangan kakinya. Salatnya sah, sah. Tapi apakah sempurna? Tidak. Baru kemudian berkaitan menyempurnakan cara berdiri, itu masuk dalam ranah sunnah. Tapi intinya ba'anyu tagak, apakah kemudian dia pakai tongkat atau memang dia berdiri, dia rapatkan, dia luruskan atau nyemerang badannya dan sebagainya, maka hal itu tidak menjadi hal yang membuat salat dia tidak sah. Salatnya sah, tetap sah karena rukun adalah berdiri. Kini bagaimana berdiri yang sempurna? Ini baru masuk ranah sunnah. Memang menyempurnakan berdiri, apa-apa ibu Allah muliakan, berlaku bagi laki-laki dan pedusi, memang dalam artian kaki itu sejajar dengan bahu. Misalnya ke kaki, maka harus sejajar dengan bahu. Ini yang kemudian menyempurnakan berdiri. Maka orang kalau kemudian tagaknya, kakinya lebih luas, lebih gadang daripada bahunya, atau kemudian lebih ketek daripada bahunya, maka dalam hal ini berdirinya kurang sempurna, tidak mendapatkan pahala tambahan karena tidak memenuhi kategori yang disunnahkan. Bukan berkatakan yang sesuai sunnah, tidak, tapi yang disunnahkan, yang dianjurkan. Dan idealnya apa-apa ibu Allah muliakan, kaki itu seluruhnya menghadap kiblat. Kalau ini tagak biasa, pasti kaki itu kemudian agak membuka. Maka kalau cerita tentang ideal, bagaimana kemudian menyempurnakan berdiri, dan itu memang agak sedikit berat ya, agak barik, karena kaki atau biasa itu, kini dilurihan ke mungko, seluruhnya menghadap kiblatnya. Karena tujuannya, jika kaki seperti ini, maka mudah untuk merapatkan soft. Karena itu kemudian seluruh tubuh kita, itu dianjurkan dan disunahkan menghadap kiblat. Maka tata cara berdiri baik bagi laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan. Maka kakinya sesuai, sejajar dengan bahu, dan kemudian diarahkan ke depan, itu menyempurnakan berdiri. Tapi itu masuk pada bagian hal yang disunnahkan, bukan merupakan rukun. Yang rukun adalah berdiri. Baru rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram ini itu perlu dilafazkan, karena yang termasuk rukun hanya ada 5 hal yang harus dilafazkan. Kalau 5 hal ini tidak dilafazkan, bisa saja salatnya tidak sah karena dia rukun. Maka yang harus dilafazkan artinya bibi aku menggari apa-apa ibu. Kalau ada orang salat dan kemudian bibi tidak menggari sama sekali,
maka bisa saja salat dia tidak sah. Tapi jika 5 hal ini itu dilafazkan, maka salatnya sah. Apa sih yang 5 kok? Pertama, takbiratul ihram, takbir yang pertama, maka perlu mengatakan Allahu Akbar. Perlu digerakkan bibirnya, dan jika memang bisa mengeluarkan sedikit suara, perlu mengeluarkan sedikit suara. Yang kedua, Al-Fatihah. Itu rukun. Yang ketiga, membaca tasyahud akhir. Membaca tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Itu rukun dan harus digerakkan bibir. Yang keempat, itu kemudian membaca salawat Nabi yang Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Maka harus ada Ibrahimnya. Tidak bisa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad saja, tidak. Baru yang kelima itu salam. Ini harus dengan gerak bibir. Maka kalau seandainya apa-apa ibu nampak imam lah duduk kita. Ini sudah saya bahas sebenarnya minggu di pembahasan terakhir. Imam duduk ataupun bahkanlah di rakaat terakhir. Tetap idealnya apa-apa yang ibu Allah muliakan, kita bergabung dengan imam walaupun itulah di rakaat terakhir. Saat ancaklah wabe jamaah baru, orang ada kawan encik lain kita, sehingga kemudian wadak masbuk. Tidak. Kita walaupun kita masbuk, tapi bergabung dengan jamaah ini, itu lebih mulia daripada membuat jamaah baru. Karena apa? Ketika awak bergabung dengan jamaah yang di awal waktu, pahalanya awak dapat pahala solat jamaah di awal waktu, walaupun awak masbuk menambah ulang balik. Karena solat jamaah itu pahalanya dua, Bapak Ibu. Pahala berjamaah dan kemudian pahala setiap individu. Maka kalau seandainya dalam artian awak talambek tiba, imam la tahiyat akhir, dan kemudian awak duduk, maka pahala awak dengan pahala imam berkaitan dengan sholat berjamaah sama pahalanya Bapak Ibu. Karena awak masuk pas di bagian terakhir, mendapatkan pahala berjamaah di awal waktu tadi. Baru yang kedua, berbeda pahala orang yang di belakang ataupun yang di saf pertama dengan saf kedua. Beda pahala orang yang khusyuk atau yang tidak. Dan bahkan para ulama mengatakan ataupun dalam hadis pernah saya baca, cukup satu orang saja itu diterima sholatnya dalam sholat berjamaah tadi, maka seluruhnya diterima pahalanya selama dia ikhlas ya. Jadi kalaunya sholat nih, awak walaupun pangana kama-kama gitu, setidak-tidaknya tidak imam diterima sholatnya atau yang lain diterima sholatnya. Maka di sini kalau memanglah di rakaat terakhir, apapun kondisi imam, segera bergabung dan tidak perlu ditunggu tagak. Semakin banyak kita terlibat dengan imam, semakin besar pahala kita. Kalau memang dalam artian awak tidak dapat satu rakaat pun, cuma dapat salam bersama imam atau duduk bersama imam, maka sudah kita menambah, kalau sholat maghrib 3 rakaat, nambah 3 rakaat lain. Maka teknisnya seperti apa? Kalau seandainya ada imam lah di rakaat terakhir, maka bukan berarti serta-merta awak tiba langsung duduk, tidak. Karena takbiratul ihram adalah rukun, maka awak tagak dulu Bapak Ibu, tagak, maka takbir Allahu Akbar, baru kemudian menyesuaikan dengan gerakan imam. Kalau imam duduk, awak duduk, imam sujud, awak sujud, imam tahiyat akhir, awak tahiyat akhir. Maka takbir yang pertama ini rukun. Jadi tidak langsung orang duduk, awak langsung duduk, tidak. Maka kemudian kita takbir dulu terlebih dahulu. Dan yang rukun itu hanya takbiratul ihram yang pertama. Takbir pergantian gerakan dinamakan dengan takbiratul intiqal. Takbir pergantian gerakan itu tidak merupakan hal yang rukun. Itu disunahkan dan dianjurkan. Jadi kalau ada imam, ketika kemudian selesai baca Al-Fatihah, selesai baca ayat, dan kemudian ini langsung rukuk. Tidak terbaca takbir dia, sah solatnya, sah. Dan ini juga sama, nanti sering terjadi beberapa waktu terakhir ketika solat Id ya. Solat hari raya, Bapak Ibu Allah muliakan, tambahan takbir di rakaat pertama ada 7 kali, dan 5 takbir di rakaat kedua 5 kali, itu sunnah. Jadi kok tak lupa baca takbir, solatnya sah solatnya Bapak Ibu, karena dia bukan rukun. Maka kalau Bapak Ibu misalnya karena itu ya, di beberapa masjid ketika sholat di hari Jumat ya, di rakaat pertama baca surat sajadah, di rakaat kedua baca surat Al-Insan. Ketika surat sajadah itu ada perintah sujud ya. Idealnya kalau ini ingin menambah pahala, maka imam idealnya adalah ketika baca fardhu sujud dan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, maka kemudian idealnya dia baca Allahu Akbar baru dia sujud.
Cuman kini, biar kemudian orang tidak ragu, biasa membedakan mana yang sujud dengan perintah rukuk, maka imam kok kadang tidak baca takbirnya langsung sujud. Itu sah-sah. Karena apa? Membaca takbir, menginformasikan adanya pergantian pergerakan, maka itu adalah ranahnya sunnah. Jadi kalaupun tidak takarehan takbirnya ketika setelah rukuk, ketika sujud dan sebagainya, hal itu sah dan sholatnya tidak perlu dibatalkan. Dan kemudian berkaitan dengan mengangkat tangan, ini juga sunnah, ini bukan rukun. Dan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu ada 3 cara, dan itu semuanya benar, ada hadisnya yang sahih. Pertama caranya adalah berbarengan, baca Allahu Akbar, itu berbarengan. Serentak ya, antara lafaz dengan gerakan tangan. Yang kedua, gerakan dulu, baru kemudian baca Allahu Akbar. Yang ketiga adalah lafaz dulu, baru gerakan Allahu Akbar, baru nyangkit tangan. Masing-masing itu boleh, tidak ada masalah. Dan untuk imam, itu disunahkan, dianjurkan gerakan dulu baru instruksi. Dia gerakan dulu baru baca Allahu Akbar. Tujuannya apa? Karena banyak makmumku tak gageh-gageh. Nan imam alun selesai baca Allahu Akbar, nan inyolah rukuk, nan imam alun selesai baca Allahu Akbar, nan inyolah tagak. Maka untuk mengantisipasi jangan sampai makmum mendahului imam, ini termasuk dalam fikihnya imam. Imam disunahkan mendahulukan gerakan, baru kemudian instruksi berupa takbir. Tadi yang bertanya, Ustaz, memang ada dalil ketika tagak takbirnya dipanjangan, ketika duduk terakhir takbirnya dipendekkan? Ada. Karena dalil yang tadi berkaitan menyamakan antara gerakan dengan lafaz. Karena itu dari prosesnya sampai tagak, dia masih menyamakan gerakan. Dari duduk Allahu Akbar, karena dia menyamakan antara lafaz dengan gerakan. Jadi ada dalilnya, yaitu menyamakan antara gerakan dengan lafaz. Ketika duduk karena sebentar, maka langsung baca Allahu Akbar. Maka kemudian gerakannya singkat. Maka menyamakan antara gerakan dengan lafaz, dan ini pun masuk pada ranah sunnah. Berikutnya, masih dalam ranah takbiratul ihram, itu bersedekap. Apa-apa yang Allah muliakan, semuanya ada hadisnya, ada dalilnya, dan semuanya sahih. Karena itu sering saya sampaikan, tidak serta-merta selalu mengatakan mana yang paling kuat. Jika kemudian ada variasi, maka dari Rasulullah berarti membolehkan kita bervariasi. Dan dengan variasi ini, tidak perlu kemudian basi tagang. Sama kini apa-apa ibu-ibu, tidak ada bajunya sama gitu. Apakah harus kita salahkan? Tidak. Maka untuk bersedekap itu ada beberapa hadis dan itu sahih. Yang pertama, itu posisi tangan itu kemudian di bawah pusar, di bawah pusat. Tapi ada orang salat Allahu Akbar kemudian di bawah pusat, salatnya sah. Dan hadis ini ada, dan biasanya ini ketika Rasulullah sudah tua. Ketika Rasulullah mulai tua, tangan tadi lah barek, maka kemudian ditaruh di bawah pusar. Yang kedua, antara pusar dengan dada, antara pusat dan dada. Maka di sini Allahu Akbar, ini yang sering. Baru kemudian yang ketiga itu memang di atas ataupun di atas dada. Maka jangan dianggap lo orang ko sasik ataupun bid'ah. Maka di atas dada, karena tidak bisanya mediko di atas dada, makanya mediko silahkan. Intinya adalah mengatupkan tangan. Tapi yang tidak pernah sebut sampai kini itu kalau lah dilihi, ada dari Bapak Ibu. Dan memang ada orang yang terlalu tinggi. Ini juga salah konsep. Tapi kalaupun dia melakukan itu sah-sah saja, karena bersedekap ini bukan rukun. Jadi mohon maaf, kalau ada orang lumpuh, Allahu Akbar, lepeh tangannya, salatnya sah-sah. Karena bersedekap bukan rukun. Jadi hal yang tidak rukun, hal yang tidak prinsip, orang berbeda, tidak perlu dipercakapkan oleh Bapak Ibu. Ataupun kemudian, ini pendapat para ulama, tapi bukan hadis. Itu meletakkan tangan di kiri, Allahu Akbar. Ada nampak orang beriko? Itu sah, itu boleh. Karena pertama, ini adalah karena ini bukan rukun. Yang kedua, karena meyakini setan itu ada di kiri, maka sah-sah saja. Bahkan, kalau apa-apa ibu-ibu besok bersebut je orang mereka, jangan digalakkan, dan kemudian tak merasa hebat. Ada dalilnya, dan ini banyak kemudian digunakan oleh orang-orang yang ada di Jawa. Yaitu karena beliau meyakini bahwasanya adanya tayamun. Tayamun itu artinya apa? Mendahulukan yang kanan. Jadi, bagaimana mereka takbir bersedekap?
Karena harus mendahulukan yang kanan, maka mendahulukan yang kanan sampai di dada. Jadi dia putar tangan tadi. Allahu Akbar. Dia putar tangannya. Jadi jangan dianggap aneh. Dan ini memang ada pendapat. Dalilnya apa? Mendahulukan yang kanan. Jadi bukan bagara-gara, bukan main-mainnya sholat. Allahu Akbar. Dan ini beberapa orang dari beberapa daerah yang ada di Afrika, yang ada kemudian menggunakan mazhab Hanafi, ada yang mengambil pendapat ini, mendahulukan yang kanan, maka tetap takbir, nyeputar dahuluan tangan kanan sampai di dadu, baru kemudian tangan kiri yang di bawah. Maka ada dalilnya. Jadi kemudian jangan sampai ketika nampak orang mode itu, aneh sembayangnya, sasek, indah, karena mungkin kita tidak tahu dengan hal tadi. Maka kalau memang ada orang sholat kemudian tangannya di siku, tangannya kemudian di atas, tangannya di dadu, tangannya di kiri, semuanya sah, tidak ada masalah gitu. Karena dalil Rasulullah memang menyengaja membiarkan adanya banyak perbedaan pendapat dan itu adalah karunia. Dan bahkan kalaupun sembahyang panik tangannya, apa-apa bisa sholat tarawih ya. Panjang mana imam dan tangan kalah panik, diturunan, sah sholat kita, sah. Tidak ada masalah gitu. Cuman memang para ulama bahkan membedakan, Imam Syafi'i secara spesifik membedakan tagak yang ketika sholat baca Al-Fatihah dengan tagak ketika i'tidal. Maka beliau membedakan untuk ketika sholat yang baca Al-Fatihah maka tangan disedekapkan, dan ketika kemudian i'tidal maka dilepaskan. Dan mazhab yang lain, bahkan Imam Ahmad juga, bahkan kedua-duanya bersedekap apa-apa ibu. Jadi jangan heran ketika ada orang sami Allah liman hamidah nyelipik tangan tadi. Itu boleh, itu diperbolehkan. Oke, di sini ada pertanyaan. Silakan Bu. Kalau kita imam-imam lagi, dan sudah buku kita mau berdiri, itu kita kan enggak baca sampai Allah liman hamidah. Tapi Rabbana wa lakal hamd. Apa yang betulnya yang mana? Ya, di sini memang dari hadis secara spesifik Rasulullah mengatakan wa idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah qulu rabbana walakal hamd. Kalau dari hadis secara spesifik memang dari anjuran Rasulullah idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin, kata Rasulullah. Kalau imam mengecekkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin maka katakan amin. Wa idza raka'a farka'u, kalau imam rukuklah. Jika imam mengatakan sami Allah liman hamidah qulu rabbana walakal hamd, katakan rabbana walakal hamd. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama memang ulama pendapat pertama yang tadi disampaikan, dan ini pendapat jumhur. Jika awak salat seorang, maka kita mengatakan sami Allah liman hamidah atau kita jadi imam. Karena itu sami Allah liman hamidah artinya apa? Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Itu artinya. Maka karena spesifik Rasulullah mengatakan jika imam mengatakan itu atau kita salat sendiri mengatakan itu, maka kemudian kita membaca sami Allah liman hamidah. Tapi kalau kita sebagai makmum, Rasulullah mengatakan ada boleh ya, dalam artian ada empat gabungannya. Rabbana lakal hamd pakai wa. Yang kedua Rabbana walakal hamd pakai wa. Tadi tidak pakai wa ya, Rabbana lakal hamd. Itu tidak pakai waw. Yang kedua pakai waw, Rabbana walakal hamd. Yang ketiga menambah dengan Allahumma Rabbana walakal hamd. Dan kemudian Allahumma Rabbana lakal hamd. Jadi ada empat nih. Baru kemudian menambah mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, itu tambahan. Maka memang idealnya jumhur apa-apa ya Ibu, karena itu kalau pergi umroh ataupun di beberapa masjid, di Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa, karena di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, jadi ada namanya Bilal. Bilal ini tujuannya apa? Itu memanjangkan suara. Karena kalau kini lah ada mikrofon nih. Kalau dulu tidak ada mikrofon apa-apa Ibu. Jadi kalau imam baca Allahu Akbar, orang yang di belakang mungkin yang jauh tidak terangah, maka disambung suara tadi. Itu yang dikatakan dengan Bilal. Bilal ini kemudian menyambung suara imam. Jadi contoh waktu orang demo di 212 di Monas itu kan panjang sampai kemudian 15 kilo. Cara orang yang belakang tahu, mungkin mikrofon pun tidak sampai, maka adanya Bilal menyambung suara. Nah, karena itu kemudian di zamannya Rasulullah ketika imam mengatakan sami Allah liman hamidah, maka bukti Bilal mengatakan Rabbana walakal hamd. Berarti memang tidak membaca sami Allah liman hamidah. Pendapat yang kedua, ulama mengatakan kita mengatakan apa yang dikatakan oleh imam.
Itu Rasulullah mengatakan qulu kama qala al-imam. Katakan sebagaimana yang dikatakan oleh imam. Maka kemudian memang ada yang tetap berpendapat mengatakan sami Allahu liman hamidah. Maka kedua-duanya boleh. Tapi kalau dari saya pribadi, jika melihat dari tekstual hadis ini, maka Rasulullah secara spesifik mengatakan kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka kita langsung mengatakan Rabbana walakal hamd. Baru kemudian ditambah mil'is samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan ini pun sunnah. Jadi kalaupun yang baca sami Allah liman hamidah, baca Rabbana walakal hamd ataupun tidak dia baca, maka salatnya tetap sah. Oke, ada lagi? Silakan Bu. Saya dari kebetulan pertama mendengar hari ini bahwa ketika kan waktu imam membaca innamal mu'minuna kata Bapak tadi sebaiknya imam baca Takbir. Ya. Nah, ketika kami belajar dulu, kalau seandainya imam takbir, berarti ada satu rakaat lagi itu. Nah, jadi hari ini saya dapat pelajaran baru, terima kasih Ustaz. Berarti kalaupun imam takbir, yang sholat subuh kita tetap 2 rakaat. Ya, idealnya sebenarnya bukan menambah rakaat ya. Jadi takbir ini artinya adalah menambah takbir ini menginformasikan adanya pergantian gerakan. Sujud sajadah itu ataupun sujud tilawah itu tidak hanya pada sholatnya. Idealnya kapanpun kita menemukan ada perintah sujud dalam Al-Quran, kita disunahkan untuk sujud dalam kondisi apapun. Nah, itu perintahnya. Jadi idealnya adalah ketika misalnya tidak hanya baca surat sajadah, banyak imam baca surat Al-Alaq ya, Iqra. Wasjud li rabbika waqtarib, itu ada perintah sujud. Idealnya adalah imam kemudian sujud dan kemudian berdiri dan baru kemudian ruku gitu. Nah, kini kan kalau kebetulan di masyarakat awak ketika imam baca surat sajadah kok pahamnya bahwasanya di situ ada perintah sujud. Kini kalau ternyata imam baca surat yang lain, baca surat Al-Hajj, ada 2 kali perintah sujud di situ. Ada baca surat Al-A'raf, ada perintah sujud di situ. Ada kemudian di surat Al-Mu'min ada perintah sujud di situ. Masyarakat yang tidak paham kalau itu perintah sujud, imam beko sujud, dan jamaah tidak sujud karena tidak nampak dan tidak terdengar sampai belakang. Maka takbir ini menginformasikan adanya pergantian gerakan. Dan bahkan kalau ketika kita baca Quran, ibu-ibu apa-apa sedang baca Quran, ada perintah sujud ya. Kalau di Quran sekarang itu diberi ada bentuk kubah masjid ya. Maka tetap dianjurkan kita baca Allahu Akbar dulu, Allahu Akbar, baru baca sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ataupun baca bacaan sujud biasa, subhana rabbil a'la wa bihamdi, itu boleh. Intinya kita sujud ya. Karena ketika kita sujud maka setan kemudian sangat marah dan murka. Karena dia mengatakan ketika Allah dulu memerintahkan kita sujud, kita tidak mau sujud. Dan sekarang manusia disuruh sujud, begitu mudah untuk sujud. Kita gara-gara itu kita kemudian dilaknat dan abadi di neraka, kata setan. Itu hadisnya. Maka dalam hal ini dia tidak sama sekali tidak menambah rakaat. Tapi di sini ada maslahatnya. Kenapa imam tidak membaca takbir? Agar kemudian jamaah yang tidak paham, tidak salah gerakan, dia nyuruh kuat gitu. Itu yang dikhawatirkan. Maka menambah sujud di dalam sholat tadi sama sekali tidak menambah rakaat sama sekali. Karena itu takbiratul intiqal sifatnya sunnah menginformasikan kepada jemaah bahwasanya imam adanya berubah gerakan. Itu Bu, Allah Allah. Apakah tidak ada penekanan ketika kita sujud sajadah itu kan bacanya sajadahnya. Nah, kemudian ketika kita membaca Al-Quran, kita kan menyebutkan perintah sujud. Nah, apakah tidak ada penekanan bacaannya yang mana? Secara spesifik, memang yang disunahkan, yang dianjurkan yang sajadah wajhil ladzi, itu yang dalam banyak hadis, dan itu pun dibaca apakah di dalam sholat atau di luar sholat. Bahkan disunahkan mengqadha. Contoh, Bapak Ibu kini misalnya kerja di kantor atau baca Quran di atas pesawat. Ketika kita baca ayat ini ada perintah sujud dan tidak bisa sujud karena memang pertama kondisi kalau baca Quran di auto, baca Quran di pasar ataupun baca Quran sedang di ruang tamu yang mungkin tidak ada tempat kondusif untuk sujudnya.
Maka jika nanti kita sudah menemukan tempat yang kondusif untuk sujud, kita disunahkan untuk mengqadha sujudnya. Saking penting dan dianjurkan. Maka memang bacaan yang paling dianjurkan memang sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu dan berikutnya. Tapi kan yang disunahkan sujudnya, maka bacaannya ini juga sunnah. Jadi kalaupun ada orang ada perintah sujud, langsung sujud, tidak dibaca apa-apa sama sekali, itu tidak ada masalah. Itu pun sah dan diperbolehkan. Karena itu daripada tidak membaca sama sekali, maka dianjurkan kalau tidak bisa apa naniko, silakan membaca yang bacaan yang terbiasa ketika sujud. Maka yang biasa di masyarakat Indonesia adalah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Dan bacaan sujud pun nanti ada banyak lagi redaksinya. Ada yang Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, ataupun kemudian segala tasbih yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sifatnya anjuran. Oke. Ada lagi? Baik, kita lanjutkan. Tadi selesai niat, kemudian berdiri, kemudian takbiratul ihram. Rukun yang berikutnya adalah membaca Al-Fatihah. Maka membaca doa istiftah itu sunnah apa Pak Ibu? Tidak rukun dah kita. Karena itu tidak perlu baca Ka'bah dah kita. Mohon maaf ya, ada kawan-kawan yang NU, ada kawan-kawan Muhammadiyah dan NU baca Allah maba'id, yang Muhammadiyah baca Allahu Akbar kabir, ataupun ini wajhatu wajhil ladzi fataras samawati wal ardh. Ini ranah yang sunnah gitu. Sama kemudian dengan kayak tadi, apakah tangannya ke disiko, itu tidak perlu dibacakan. Dan keduanya hadisnya sahih. Berarti apa? Rasulullah berarti memvariasikan bacaannya dalam sholat. Apa tujuannya memvariasikan bacaan dalam sholat? Karena kalaulah tabiyaso, apa-apa ibu Allah mengatakan, dan pangana kama-kama, dan bibir mengecek gitu. Sehingga kemudian kita tidak khusyuk gitu. Saya yakin ya, awak kemudian baca Al-Fatihah gini, dan pangana kama-kama, dan bibir bisa baca Al-Fatihah. Kita baca qul huwallahu ahad ya, kita bisa baca, karena itu disunahkan untuk memvariasikan bacaan. Dan doa istiftah ada yang paling panjang, ada yang paling pendek. Yang paling panjang memang yang ini wajhatu, dan bahkan wa ana minal muslimin ini belum selesai. Masih ada lanjutannya sebenarnya gitu. Ada yang lebih pendek kalau anak masih TK gitu. Di surah apa kemudian ya Allah mabayat mungkin agak panjang. Apalagi yang kemudian ini wajhatu lebih panjang lagi. Maka ada yang lebih pendek. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu sah. Karena itu jangan heran kalau ada imam awak belum selesai baca doa istiftah, nyoba baca bismillah. Lalu mulai baca Al-Fatihah. Itu sah-sah. Ini yang pertama. Yang kedua, apa-apa yang Allah muliakan, kalau kemudian waktu ingin sholat sunat qabliyah, apalagi misalnya subuh, waktu ada 2 minit lain atau 3 minit lain. Kalau awak kajian membaca seluruh yang sunnah-sunnah kok, imam bikalah tagak, awak kemudian selesai sembahyang. Maka dengan waktu yang terbatas, fokus pada yang rukun-rukun. Ketika kita takbir Allahu Akbar, langsung saya baca Al-Fatihah. Tidak perlu kemudian kita meminimalisir untuk menambah yang sunnah-sunnah ini agar tetap mendapatkan pahala sholat yang sempurna. Jadi bisa langsung baca Al-Fatihah. Selesai baca Al-Fatihah, karena baca ayat setelah itu juga sunnah, maka bisa langsung rukuk. Maka kemudian sholat kita bisa lebih cepat tanpa harus terburu-buru. Kita hanya mengurangi bacaan-bacaan yang bukan rukun. Jadi doa istiftah bukan rukun. Ya rukun adalah membaca Al-Fatihah. Di sini akan ada polemik ataupun beberapa permasalahan. Pertama, membaca bismillah dalam Al-Fatihah itu sepakat ulama wajib, karena membaca bismillah ini kalau cari apa-apa ibu Allah muliakan dalam Quran, bismillah dalam surah Al-Fatihah itu bukan pembuka surat. Beda dengan Al-Baqarah, beda dengan yang lain. Itu adalah pergantian ataupun menginformasikan adanya pergantian surat. Tapi dalam Al-Fatihah, kalau ditanya apa ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, itu bukan Alhamdulillahirabbil alamin, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Maka baca bismillah itu wajib, silakan. Kalau apa-apa ibu buka Quran, yang Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah itu ayat pertama. Bukan kemudian pembuka surat. Maka ulama sepakat baca bismillahnya wajib. Yang jadi perbedaan adalah apakah disirkan atau dijaharkan. Apakah di lunaan atau di karehan. Maka bukan pembahasan dibaca atau tidak. Pembahasannya adalah apakah dilunakkan baca bismillahnya atau dikeraskan baca bismillahnya. Yang baca bismillah dalam surah Al-Fatihah itu wajib. Karena dia adalah rukun.
Dan berkaitan dengan sir dan jahar ini, Rasulullah pernah melakukan keduanya. Karena itu, tidak perlu dibacakan. Tinggal kemudian kalau awak jadi imam, mengkondisikan dengan aturan setempat gitu. Kalau ditampek kok biasanya bismillahnya di lunaan, maka kemudian kita lunakan, kita sirkan baca bismillahnya, langsung kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau ditampek kok kemudian biasanya bismillahnya dikeraskan, maka silakan dikeraskan. Dan tidak perlu lo menganggap orang kau sasek. Karena itu kalau apa-apa ibu-ibu pergi umroh ya, pendapat Imam Ahmad itu bismillah disirkan. Itu biasanya kalau mendengar apa-apa ibu-ibu sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu bismillahnya jarang yang dikeraskan. Kalaupun nyoba baca tapi bismillahirrahmanirrahim baru kemudian dikeraskan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ini permasalahan pertama. Permasalahan kedua, membaca Al-Fatihah ini itu rukun bagi orang yang sholat sendiri. Dan wajib bagi imam, juga wajib bagi orang ketika dia sholat sir, jadi makmum. Contoh sholat sir apa? Sholat zuhur dan asar. Jadi ketika sholat zuhur dan asar, ketika kemudian imam baca Al-Fatihah, awak pun baca Al-Fatihah. Baru perdebatan adalah baca Al-Fatihah ketika sholat jahar. Kemudian sholat maghrib dan isya. Apakah baca Al-Fatihah atau tidak? Imam Syafi'i tetap mewajibkan membaca Al-Fatihah. Baca caranya. Caranya ada dua, Bapak Ibu. Pertama, ketika imam selesai membaca satu ayat, kemudian kita iringi. Intinya tidak boleh sama dengan imam dan tidak boleh mendahului imam. Contoh imam baca alhamdulillahirabbil alamin ataupun maliki yaumiddin, kita baru baca setelah itu maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita juga baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau beriringan tapi setelah imam membaca. Cara yang kedua, maka kemudian ini juga diantara fikihnya imam. Setelah imam selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, maka imam memberikan sedikit ruang, berhenti sebentar. Di waktu itulah kemudian makmum disunahkan membaca Al-Fatihah. Dan tidak perlu kemudian baca harus berirama, cukup membaca poin-poinnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Boleh, tidak harus kemudian berirama. Karena tetap dibaca dan dilafazkan. Maka dibaca ketika imam diam sebelum membaca ayat. Ini pendapat pertama dari Imam Syafi'i. Maka kalau pendapat Imam Syafi'i, maka kita diwajibkan untuk membaca ini. Yang kedua, jumhur ulama mengatakan tidak. Maka karena dalam sebuah ayat Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Quran dibacakan, maka dengarkan, maka pahala orang yang mendengarkan sama dengan pahala orang yang membaca. Jadi kalau apa-apa ibu-ibu, memang imam membaca Al-Fatihah, awak ada nganse, awak sama sekali tidak satu membaca, tetap sholat kita sah karena kita mendengarkan bacaannya imam. Baru yang ketiga, anggap model tadi, awak sholat masbuk atau kemudian sholat ketika sholat sir, imam baca Al-Fatihah, rupanya imam kok capek. Al-Fatihah awak alun selesai lah ya Bapak Ibu. Imam lah rukuk. Apa yang awak kerajuan? Kita disunahkan, dianjurkan untuk menyegerakan rukuk tanpa menyempurnakan Al-Fatihah. Coba Ustaz, Al-Fatihah alun selesai. Memang Al-Fatihah kita belum selesai, tapi ini keuntungan yang Allah berikan, keringanan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sholat berjamaah. Konsekuensi awak sholat berjamaah adalah mengikuti imam, bukan sholat baskatu awak. Karena itu Imam Syafi'i memberikan batasan teguran maksimal 3 kali. Kalau dia berbeda gerakan dengan imam, maka dianggap dia keluar dari sholat berjamaah. Contoh, sholat takbir, baca Al-Fatihah, belum selesai, imam dah rukuk. Masih lanjut baca Al-Fatihah, imam rukuk sembahyang capek. Alun selesai, ketika rukuk, imam kemudian i'tidal, tagak, Allah sami Allah liman hamidah. Ini masih tagak, 2 gerakan. Imam kemudian jika sudah sujud, kalau dia tidak segera rukuk, maka kemudian dia dianggap keluar dari jemaah. Berarti sembahyangnya seorang tidak dapat pahala 27 derajat. Ini kata Imam Syafi'i. Maka dalam artian, kita tetap dianjurkan untuk menyegerakan rukuk walaupun belum sempurna. Karena itu di dalam hadis Rasulullah mengatakan, di pembahasan terakhir kita juga bahas, man adraka raka'ah adraka shalah. Jangan itu, wak tidak sempat baca Al-Fatihah, imam kemudian lah rukuk, kuat terlambat tiba. Imam kemudian lah rukuk, Allahu Akbar.
Awak kemudian datang, maka langsung ruku. Tapi takbir dulu Allahu Akbar, baru kemudian kita ruku. Kalau sempat beriringan ruku kita dengan rukunya imam, kita dapat 1 rakaat dan tidak perlu menambah rakaat berikutnya. Bayangkan, awak tidak sempat baca Al-Fatihah sama sekali, dapat rukunya imam, solat kita tetap dikatakan sempurna. Dan ini kelebihan yang diberikan kepada orang yang solat berjamaah. Oke, ada pertanyaan berkaitan dengan ini? Silakan Bu. Bahkan saya pernah melihat bagaimana dengan waktu sujud terakhir itu kan imam sudah mau assalamualaikum ya, maaf baru duduk gimana? Itu masih aman ya, karena hanya perbedaan 1 gerakan. Jadi imam sudah duduk ya, dan idealnya adalah jangan sampai dia balik sebelum kemudian imam salam. Kalaupun imam salam dia masih sujud ya, itu masih dimaafkan karena Imam Syafi'i memberikan batasan 3 gerakan ya. Dan karena salam adalah gerakan terakhir, di sujud terakhir itu hanya ada perbedaan 1 gerakan, maka itu masih dimaafkan. Tapi yang jadi masalah adalah jika memang ada contoh dia duduk ya, imam kemudian sudah berdiri, kemudian rukuk lagi, tidur lagi, maka sudah dianggap dia sholat dia tidak batal, tapi dia keluar dari jemaah. Berarti dia dianggap sholatnya sendiri. Maka kalau hanya sujud terakhir dengan tahiyat akhir, itu hanya ada perbedaan 1 gerakan, tidak sampai 3 gerakan yang berbeda. Maka hanya perbedaan 1 gerakan yaitu, ataupun 2, ya intinya sebenarnya 1 ya, yaitu tahiyat akhir. Maka imam salam, dia masih sujud, sholatnya masih tetap dianggap berjamaah, tapi idealnya jangan sampai terlalu jauh jarak antara, kemudian imam sudah salam, dia masih sujud ya, tapi tetap sah, masih sah menurut Imam Syafi'i. Tapi memang idealnya adalah kita mengikuti imam. Jadi kalau apa-apa ya ibu, karena itu memang perlu mencari imam yang tidak tergageh-gageh. Karena kalau konsekuensinya, resikonya kalau ada imam yang capek, berarti kita ikuti imam. Imam ruku, awal selesai baca subhanarabbil azim ya bihamdihi. Selesai ada imam sami Allahu liman hamidah, berarti kita ikut. Imam lah sujudlah balik, awal selesai baca zikir, maka terpaksa kita kemudian juga harus sujud nih. Maka mengikuti, kalaupun bacaan kita belum selesai, maka tetap mengikuti imam apapun itu kondisinya. Karena konsekuensi dari mengikuti imam, bahkan apa-apa ibu Allah muliakan, ini diantara pengetahuan fikih ya. Kalau seandainya suatu waktu terjadi, kalau misalnya ada mas yang risiko gitu, kemudian yang jadi imam yang lagi gaek gitu, dan kemudian ataupun kemudian yang imam kok tua, ataupun terjadi hal-hal yang fatal ya, imam rupanya sakit ya. Dan kemudian tiba-tiba imam duduk. Apa risikonya, konsekuensinya Bapak Ibu Allah muliakan? Kalau imam duduk, semua kita harus duduk. Jadi bukan imam yang mengikuti makmum. Tapi kalau imam kau paham, inyo marasunyo nak kakue, maka lebih baik dia mundur dan mengganti dengan imam yang di belakang, agar kemudian jemaah tetap sholat dengan kondisi sempurna. Kau punya suami, punya keluarga, di rumah tuh cuma ada beliau yang laki-laki, kau punya sholat berjamaahnya lumpuh. Sholat wajib ke Bapak Ibu. Beliau lumpuh, maka konsekuensi orang yang lumpuh jadi imam, maka makmumnya juga harus duduk, walaupun bisa tagak. Maka begitu pentingnya mengikuti imam. Bahkan saya pernah bahas ya, kondisi di mana kita terpaksa menambah rakaat gara-gara imam kok masbuk ya. Contoh kasus ya. Misalnya yang imam seorang gitu, dan kemudian tidak ada makmum sama sekali. Dan kalau di rakaat kedua, misalnya sholat isya, tiba-tiba datang seorang lain, laki-laki. Baru di rakaat ketiga, dia datang gitu. Rupanya imam yang pertama, atau yang sedang jadi imam kini, batal wudhunya Bapak Ibu. Ketika wudhunya batal, keluar kan? Maka imam berganti. Yang tadi dari makmum, maka berganti jadi imam. Dan niat tidak perlu dirubah. Konsekuensinya, ini orang itu baru sholat 2 rakaat. Ketika selesai, lah di rakaat kampe, apa-apa ibu-ibu lah sampai rakaat, ataupun ibu-ibu secara spesifik nih, lah sampai rakaat nih. Yang orang itu baru 2 rakaat. Maka tidak ada cerita ibu-ibu salam dah gitu. Ketika imam berdiri menyempurnakan 2 rakaat lagi, semua kita ikut berdiri menyempurnakan dengan imam. Walaupun kemudian rakaat awak jadinya tambah. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah ketika beliau sakit. Ketika beliau sakit, tiba-tiba sehat sabanta, yang jadi imam Abu Bakar. Maka Rasulullah kemudian sholat di belakang Abu Bakar. Abu Bakar sadar ada Rasulullah di belakang, maka Abu Bakar mundur.
Rasulullah mengatakan, kif, tagak saya dimungkul, kata Rasulullah. Abu Bakar tidak mau. Konsekuensinya ketika itu, para sahabat menambah 1 rakaat lagi karena menyamakan dengan imam. Awak yang ikut dengan imam, bukan imam yang ikut dengan makmum. Maka sama dengan tadi, jika kondisi kita harus menambah rakaat saja, kita harus mengikuti imam, apalagi jika memang pada ibadah yang kemudian Al-Fatihah wa alun selesai, zikir wa alun selesai, maka ikuti imam apapun itu kondisinya. Wallahu a'lam, silakan jika ada pertanyaan. Terkait dengan bacaan yang kata beliau, imam sudah duduk sementara di sujud terakhir nih. Ini mungkin karena kan kita belajar di sujud terakhir itu bisa dianjurkan berdoa lebih banyak. Betul. Namun salam tetap mengikuti imam. Kemudian lagi yang kedua, kami mohon penegasan ini sebagai makmum. Sering kita melihat sebagaimana yang Ustaz sampaikan bahwa kita harus mengikuti imam. Artinya sebelum imam selesai mengucapkan contoh Allahu Akbar untuk rukuk misalnya gitu, kita belum boleh bergerak, seharusnya kan begitu. Jadi ini mohon penegasan itu karena seringkali Allah baru imam menyatakan yang imam telah lebih yang makmum telah lebih dulu rukuk begitu. Nah, ini mohon. Ya, secara spesifik memang sebenarnya tidak ada kemestian kapan kita baru boleh bergerak. Ya, ada aturan itu dulu. Tapi intinya adalah memang kita tidak boleh mendahului imam. Jadi kalaupun imam kemudian baca Allah, sudah ada instruksi, makmum langsung bergerak, itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi memang jadi masalah dan bisa dikatakan berdosa atau bahkan sholatnya tidak sah jika dilakukan dengan kesengajaan dan dia mendahului imam. Karena itu tadi yang gue sampaikan. Di antara fikihnya imam adalah dia dianjurkan mendahulukan gerakan baru instruksi. Jadi imam kalau rukuk, imam rukuk dulu, baru kemudian mengatakan Allahu Akbar. Agar kemudian makmum natagageh-gageh itu tidak mendahului imam. Jadi kalaupun imam makmum membaca ataupun melakukan gerakan, itu ketika imam membaca Allah, belum selesai akbarnya, dan kemudian dia bergerak, itu tidak ada masalah karena dia tidak mendahului imam. Cuman kalau ini memang sengaja dengan kesengajaan, kemudian imam alun selesai, ataupun kemudian baru nampak alun menggarik sama sekali, dan dia nampak di belakang. Imam kemudian kasih Allahu Akbar karena berbarengan, dan inilah langsung rukuk. Maka jika dengan dia sadar, dia harus balik lagi. Tapi kalau nyelanjuan, maka ulama mengatakan, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, konteksnya sujud ya. Siapa yang dahuluan mengangkat kepalanya sebelum mengangkat kepalanya imam, maka kepalanya lebih hina daripada keledai. Karena mendahului imam. Ini adalah ancaman dan penegasan dari Rasulullah SAW. Jadi kalau memang kemudian awaklah duluan rukuk, ternyata nampak di muka imam itu rukuk, apalagi mohon maaf, yang imam lah gaek, maka gerakannya lambek gitu. Maka dia harus balik lagi. Tapi kalau nyoba si kareh, berarti sholatnya dianggap batal karena dia sholat sendiri. Tidak batal ya, dia dianggap sholat sendiri, keluar dari jemaah. Jadi memang idealnya seperti itu. Tapi mengatakan kapan baru boleh bergerak atau tidak. Nah, baru kemudian jika kita pengen aman, betul seperti tadi, maka jangan bergerak sebelum imam selesai membaca takbir. Ini adalah titik paling aman. Jadi selesai imam baca takbir baru menggarik. Jangan sampai kemudian awak mendahului imam. Dan imam pun harus paham juga, dia segera bergerak terlebih dahulu, baru dia membaca takbir. Dan kalau seandainya terjadi, dan ini tanpa kesadaran, tanpa pengetahuan, misalnya jamaah ramai, masjid kadang, ataupun sholat rayo, sholat di lapangan. Dan yang menjadi tolak ukur bagi makmum, itu memang takbirnya imam. Takbir tadi menjadi tolak ukur gitu. Imam kemudian membaca Allahu Akbar, dan kemudian anggaplah sudah selesai. Kemudian makmum ruku dan sebagainya, ternyata imam belum ruku dengan sempurna, maka makmum tidak berdosa jika dia tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir jika ada, silakan Bu. Untuk ibu-ibu, kalau telapak kakinya kelihatan bagaimana? Kalau dengan sengaja maka sholatnya batal karena menutup aurat merupakan syarat sahnya sholat. Kalau dia kemudian terbuka, segera dia tutup lagi, itu dimaafkan. Tapi kalau memang sengajanya buka, karena itu ibu-ibu kalau memang pengen aman ya pakai kaos kaki. Tapi kan kini sarung ataupun kemudian mukena yang perempuan itu sudah lebar ya.
Tapi kalau memang sengaja dia nampakkan, dia bukakan, maka sholatnya batal karena itu aurat. Dan ini berlaku juga bagi apa-apa. Yang ibu-ibu mungkin telapak kaki, dan apa-apa, dan anak-anak awak apa, dan laki-laki pakai sarung lepis, dan kemudian pakai baju kaos. Ketikanya sholat, nampak balah ikuanya, batal sholatnya jika dia sadar dan memang melakukan dengan sengaja, tidak sah sholatnya. Karena syarat sah sholat adalah menutup aurat, dan balah ikua lah di bawah pusek. Kalau pusek ditarik ke belakang, maka itu sudah melewati bawah tadi. Jadi kalau memang ada orang sholat, tapi mohon maaf kalau kita tutup dia kemudian celana dalamnya, itu masih sah sholatnya. Tapi memang banyak orang, mohon maaf ya, yang laki-laki terjadi, mungkin kita pun melihat ini pakai sarawak dan kemudian pakai celana dalam dan kemudian melorot ya, apalagi kemudian pakaiannya pakai baju kaos yang ketikanya rukuk, ketikanya sujud atau ketikanya duduk itu tangke. Maka sholatnya batal kalau seandainya kemudian dia melakukan itu dengan sengaja. Maka perlu kemudian kita harus beberapa juga mungkin meng-cross check ya, agar kemudian pakaian kita tidak tersingkap ke belakang. Nah ini juga yang kemudian beberapa tempat gara-gara cipih masjid ke kancang benar, maka terkadang tangke ketika rukuk termasuk walaupun apa-apa pakai baju dan sebagainya tangke, maka perlu memang kemudian ditarik ke bawah. Karena itu teman-teman kita di jamaah tabligh itu suka pakai baju yang gamisnya dalam ke bawah, dikhawatirkan mereka ketika sholat tangke. Itu hanya kemudian pendapat fikih saja. Tapi kalau memang segera dia tutup, sama misalnya ibu-ibu tidak sengaja keluar rambutnya, dimasukkan lagi itu dimaafkan. Tapi kalau memang sengaja baju-bajuan rambut, nah maka tidak sah sholatnya karena dia auratnya. Wajib menutup aurat, syarat wajibnya sholat, syarat sahnya sholat. Maaf. Baik, cukup mungkin insyaallah. Bapak dan Ibu Allah muliakan, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وارزقنا الطاعة والصيام والقيام في رمضان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته